I got immediately recognized. Halo, weh. Halo. Pertama kita absen aja dulu ya. Oke, Po. Mungkin boleh dimulai dari yang TI 1 kali ya. Daud, Hadir. Asido, Hadir. Misga, Hadir. Dani, Hadir. Julius, Hadir.
Jennifer. Hadir. Hadir ya. Pratiwi. Hadir. Elfrida. Hadir. Gladys hadir. Chani ada nggak, weh? Mau OT ya, Ibe? Ada, tapi masih connecting ya. Oke. Iya, ya. Anita hadir. Alex. Hadir, Bu. Oke, Amelia. Hadir. Amel ada. Oke, Amel ada. Yedija. Hadir. Leonardo hadir. Hadir. Oh ya, tadi Sofi ya duluan ya. Sorry ya, Sof. Bentar. Kita ubah pertama dari Sofi ya dulu ya. Soalnya dia jaringan di tempatnya, listrik di tempatnya lagi padam. Oke, udah ya, Sof. Oke, udah bisa off cam, Sofia. Kita lanjut ya, weh. Si Andre. Hadir. Evan. Hadir. Boleh, Evan. Oke, Saron. Hadir. Saron, good. Oke. Nice. Saron. Jonathan. Hadir. Loise. Hadir. Absen nanti. Hadir teman. Oke. Rahul. Hadir. Mikael. Hadir. Itu kedengarannya? Kedengaran peraku. Oke, makasih ya, hadir. Oke. Alfredo. Hadir. Pahala. Hadir. Victor. Hadir. Joshua. Oke, ada ya. Nice. Sekarang kita ke TI 2. Pakai tua Samuel. Hadir, teman. Samuel, ya. Feby. Hadir. Yolanda. Hadir. Nasrani. Hadir. Nursista. Hadir. Dia. Dia ada nggak? Dia lagi nyoba Belum. connect tuh. Oke. Dia. Madeline. Hadir. Ripka belum ya. Ripka belum. Esther. Hadir. Henny. Hadir, Bu. Oke, Bu. Priscilla. Hadir. Hotma. Hadir, Po. Arta belum ya. Roma Wi. Hadir, Bu. Mustika. Hadir. Adinda. Hadir. Yohana. Kayaknya dia mati lampu juga, Po. Oh, iya. Sama Sofia. Oke, Sonya. Sonya tadi kayaknya ada di chat. Soalnya apa? Lampunya juga apa? Jadi izin on cam. Off cam. Oke, berarti ada kan? Iya ada. Oke. Mia.
Hadir. Mia ada ya. Ayo dijawab dong guys. Artasya. Oke, Artasya tadi ada kayak itu. Putri. Putri masih apa dia? Jaringan juga di Balaka. Bentar ya, aku apa lagi? Oke. Oh, Irma. Ada B. Irma, Dian. Tersilin semangat. Oke. April, Hadir po. Cynthia. Oke, nice. Lucy, Hadir po. Sofia udah tadi. Pengajuan dah? Ada nggak? Ada ya, ada. Oke, Bang. Kak Tessa. Kak Tessa belum ya? Oke. Jadi yang belum, Rip kok udah ada? Oke, udah absen nih Rip. Terus dia nanti konfir aja ya kalau misalnya. Oke, dia juga udah. Kalau misalnya belum terchecklist namanya. Atau belum. Oke. Lanjutlah Pak Ketua Samuel. Oh, share screen video itu ya? Nonton video yang warna lah kita. Nanti kalau ada kayak itu yang perlu yang mau menjelaskan atau mau bertanya langsung di interupsi aja ya, teman-teman. Baik, teman. Siap, teman. Terima kasih, teman. Terima kasih, teman. Mari kita saksikan video Bapak ini. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Ini adalah video untuk materi minggu 3, yaitu mengenal block chipper dan simplified test. Adapun tujuan dan fokus objektif materi kali ini adalah pertama, memahami adanya perbedaan antara block chipper dan stream chipper. Kemudian mengerti prinsip dari block chippers, lalu konsep fusion dan confusion yang umum digunakan di block chipper. Kemudian memahami struktur dari rancangan crystal chipper, dan serta mampu menerapkan algoritma STS yang biasa digunakan untuk keperluan edukasi ya, atau education purpose. Pertama kita harus kenal dulu perbedaan stream chipper dan block chipper. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa terdapat dua algoritma yang umum digunakan untuk kriptografi simetrik. Pertama stream chipper, kemudian block chipper. Stream chipper itu simpelnya adalah mengubah per satu karakter dari plain text diubah secara langsung menjadi ciphertext. Jadi konversinya langsung secara per simbol, satu simbol dan satu simbol karakter seperti itu. Kemudian untuk yang block chipper, dia melakukan enkripsi dengan melakukan grouping atau block. Jadi plain text tersebut dibagi menjadi beberapa blok atau grup, kemudian dilakukan enkripsi menjadi ciphertext seperti itu. Kemudian ada contohnya, yaitu simple substitution adalah salah satu contoh dari jenis stream chipper, sedangkan columnar transposition adalah contoh dari block chipper. Saat ini enkripsi simetris yang modern itu sudah menggunakan algoritma block chipper. Untuk ukuran blok
bloknya sendiri ya, blok yang digunakan itu sangat bervariasi. 64 bit untuk DES, 128 bit untuk AS, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa lihat perbandingan dari segi diagram untuk block chipper dan stream chipper. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini yang bagian pertama itu block chipper itu alurnya ini dia dibagi-bagi dulu ya. Dia bagi berdasarkan blok seperti itu. Jadi pertama dia dikategorikan plain text blok N, lalu ada bagian plain text blok 2, dan itu ada plain text juga. Nah, plain text tersebut, blok-blok plain text tersebut itu dengan menggunakan key dan encryption function sehingga akan menghasilkan ciphertext dalam bentuk blok-blok juga, yaitu ciphertext blok N, ciphertext blok 2, ciphertext blok 1 seperti itu. Sedangkan untuk stream chipper dia langsung saja seperti itu. Jadi plain text 1100 langsung diubah begitu juga secara individual karakter atau simbol menjadi ciphertext. Jadi prosesnya lebih cepat seperti itu ya. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut stream chipper. Tentu tadi kita lihat dari gambar kelebihannya ya sangat cepat, proses transformasi dari plain text dari karakter asli menjadi ciphertext karakter yang sudah dienkripsi itu sangat cepat sekali. Jadi algoritmanya linear dalam hal waktu dan juga dalam hal space penggunaan ya. Kemudian low error propagation, jadi sangat minim dampak apabila ada error seperti itu, karena bila ditemukan sebuah error pada satu simbol yang dienkripsi itu bisa dikatakan secara teori hampir tidak berdampak yang signifikan terhadap simbol-simbol yang lain seperti itu. Nah, untuk yang kekurangannya ya tentu saja ada trade cost ya, ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangan dia adalah dia low diffusion. Jadi karena semua informasi yang tadi pada plain text itu berisi juga informasi tentang ciphertextnya. Jadi kan tadi bila ada 5 plain text, ada 5 simbol plain text, maka ya hasil encryption-nya akan menghasilkan 5 ciphertext seperti itu. Jadi dia low diffusion. Nanti kita akan bahas diffusion pada bagian berikutnya yang lebih detail. Kemudian kekurangannya tadi karena kita tahu 5 karakter plain text menjadi 5 karakter enkripsi atau ciphertext. Nah, jadi sangat mudah ditebak polanya. Hacker-hacker yang berusaha mencari peluang, mencari kunci yang cocok itu cenderung mudah karena tadi masing-masing simbol akan dikonversi secara langsung seperti itu. Sedangkan untuk block chipper adalah memiliki kelebihan dan kekurangan juga, dan itu adalah lawan dari si stream chipper yang tadi. Jadi kelebihan yang ada di stream chipper merupakan kekurangan dari block chipper. Demikian juga sebaliknya, apa yang merupakan kekurangan dari stream chipper itu justru menjadi keuntungan bagi block chipper. Jadi ada trade cost seperti itu. Misalnya di block chipper ini kelebihannya tadi dia high diffusion. Jadi karena dia dibagi-bagi dalam bentuk cluster atau blok, jadi bisa meningkatkan diffusion sehingga cenderung aman dari proses injeksi atau tempering. Jadi apabila ada penyusupan atau injeksi karakter-karakter tertentu, simbol-simbol tertentu, itu sangat-sangat mudah untuk terdeteksi seperti itu. Nah, tentu ada kekurangan, yaitu dia sangat lambat ya, lebih lama untuk melakukan enkripsi karena dia harus dipecah-pecah per blok lalu diakumulasi lagi seperti itu, dan cenderung rawan bila terdapat error pada satu simbol itu bisa mempengaruhi keseluruhan blok seperti itu. Jadi dia ada trade cost. Jadi bisa dikatakan stream chipper adalah proses chipper yang lebih cepat, lebih mudah dipelajari,
namun cenderung kurang aman karena tadi dia punya pola yang mudah untuk ditebak. Sedangkan block chipper di satu sisi adalah chipper yang lebih aman, lebih kompleks, namun lebih lama, lebih butuh waktu pemrosesan lebih cepat dan cenderung memiliki tingkat error yang lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini ada informasi perbandingannya yang lebih simpel. Kita bisa perhatikan block chipper dan stream chipper itu apa sih perbedaan yang lebih spesifik. Jadi bisa kita lihat dengan jelas, misalnya di block chipper itu jumlah bit yang digunakan itu adalah 64 bit dan lebih, jadi 64 bit ke atas seperti itu. Sedangkan kalau untuk stream chipper itu hanya 8 bit saja. Jadi stream chipper juga hanya menggunakan dan bergantung terhadap proses confusion, sedangkan kalau block chipper itu dia menggunakan confusion dan juga diffusion. Nanti akan kita jelaskan perbandingannya lebih detail seperti itu. Nah, di sini block chipper pada dasarnya prinsip block chipper itu adalah, jadi di sini kita bisa lihat prinsip-prinsip yang digunakan block chipper, yaitu mengikuti struktur dari Vestar chipper. Kenapa kita membutuhkan struktur Vestar chipper? Karena proses decryptnya lebih cepat dan lebih efisien. Juga membutuhkan 2 pangkat 64 tabel untuk 64 bit blok, dan juga ini adalah ide atau konsep untuk sebuah produk dari chipper seperti itu. Kemudian ada juga Cloud Xenon dan Substitution Permutation chipper. Jadi berdasarkan publikasi paper dari si Cloud Xenon, dia memperkenalkan sebuah konsep substitusi permutation. Jadi pada tahun 1949. Nah, inilah awal dari bentuk block chipper yang lebih modern seperti itu. Substitution permutation atau singkat SP itu berdasarkan dua kriptografi yang sangat sederhana, sangat primitif ya. Yang kita pernah ketahui sebelumnya, yaitu substitution atau mungkin dikenal S-box dan permutation atau P-box, sehingga bisa memberikan proses confusion dan diffusion juga terhadap pesannya dan kuncinya seperti itu. Nah, kita tadi sudah bicara tentang diffusion dan confusion. Jadi kita akan mengenal lebih detail lagi apa itu confusion dan apa itu diffusion. Nah, diffusion dan confusion. Diffusion itu adalah proses untuk melakukan berulang-ulang permutasi atau transportasi data. Jadi kenapa tadi block chipper itu menggunakan diffusion? Karena dia prosesnya mengandalkan repetition ya, dari permutasi. Jadi pengacakan data atau transposition. Sedangkan confusion itu dia tidak menggunakan permutasi atau transposition yang berulang-ulang. Makanya tadi di stream chipper itu dia hanya menggunakan enkripsi per simbol, per karakter seperti itu. Jadi untuk confusion itu tugasnya itu adalah membuat bagaimana proses enkripsi itu sekompleks mungkin, mengandalkan permutasi seperti itu. Jadi misalnya ada 5 karakter plain text, dia langsung diubah menjadi 5 karakter ciphertext seperti itu. Sedangkan untuk di diffusion 5 karakter plain text bisa jadi akan lebih banyak hasilnya setelah di enkripsi, karena tadi dia ada proses transposition, kemudian permutation dan lain-lain. Jadi semakin banyak karakter yang akan di enkripsi menggunakan diffusion, maka berpotensi juga akan menimbulkan semakin banyak output dari ciphertextnya seperti itu, karena adanya permutasi yang berulang-ulang. Jadi proses diffusion dan confusion itu seperti itu, dia lebih ke arah mekanisme bagaimana cara untuk membuat enkripsi seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat Vestar chipper struktur ya. Jadi di sini mekanismenya sudah terbagi, yaitu kita bisa lihat bagian ini.
Pertama-tama plaintext itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada bagian yang kiri atau left, ada bagian yang kanan, right. Jadi setelah dibagi menjadi dua bagian, prosesnya akan dilakukan berulang-ulang. Jadi proses multiple rounds ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada round 1, round 2, round 15 sampai round 16. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa ini akan ada round 16 ya. Jadi sampai 16 kali key-nya atau round key-nya diperoleh seperti itu. Kemudian ada round function f itu diberikan terhadap yang bagian kanan. Tadi kan ini bagian kanan. Ini ada round functionnya f seperti itu. Jadi bagian blok yang kanan ini akan mendapatkan function dan juga key 1 seperti itu. Nah, setelah itu bagian yang kiri akan diproses terhadap XOR, operator XOR. Nah, hasilnya tadi akan dilakukan permutasi, yaitu perubahan posisi. Jadi yang tadinya blok kanan menjadi kiri di round 2, dan yang tadinya kiri di round 1 menjadi round kanan, menjadi blok kanan seperti itu. Demikian seterusnya berulang-ulang direpetisi hingga akhirnya diperoleh round 15 dan round 16, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk proses enkripsinya kan tadi di sini ya, dari inputnya plaintext diproses enkripsi seperti ini, outputnya ciphertext. Nah, bila outputnya ciphertext tadi kita ingin lakukan decryption juga prosesnya sama, jadi kita hanya proses menukarkan saja seperti itu. Nah, kita tadi sudah mengenal desain dari si Vestal Chipper. Jadi sini ada elemen-elemennya. Jadi membuat block chipper itu lebih secure, lebih aman ya tadi, karena dia ada beberapa elemen yang memang mendukung agar proses enkripsi lebih aman. Misalnya block size, yaitu ukuran blok yang digunakan. Jadi semakin besar dan semakin besar block size yang digunakan, maka itu akan meningkatkan keamanan enkripsi juga, akan tetapi berpotensi memperlambat proses chippernya dan juga proses dekripsinya seperti itu. Jadi keamanan utamanya sebagai trade cost-nya, sebagai risiko adalah performa dan proses yang lebih lama. Kemudian di key size atau key-nya itu semakin besar ya key size yang digunakan, maka juga akan meningkatkan security dari enkripsinya sendiri, sehingga proses pencarian atau coba-coba brute force ya, mencari kunci yang sesuai itu makin sulit dilakukan karena tadi dia lebih aman. Jadi apabila ada head attacker ya yang coba guessing, coba brute force, wah saya mau coba cari key yang benar nih, nah itu akan lebih sulit apabila kita meningkatkan ukuran dari key size-nya seperti itu. Dan desain-desain dan elemen-elemen yang lain itu sudah didesain supaya tadi meningkatkan keamanan, misalnya seperti round number yang tadi kita sudah bahas, ada 16 round yang digunakan, tapi kita juga bisa menambahkan round bila dibutuhkan, kemudian key, function, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita masuk di bagian yang ketiga, itu simplify data encryption standar atau yang umum dikenal as DES. Nah, apa bedanya SDES dan DES? Pada umumnya SDES adalah bagian DES yang lebih simpel. Jadi bila pada DES kita menggunakan 64 bit, blok plaintext yang menggunakan tabel dari 2 pangkat 64. Nah, di SDES itu kita cukup menggunakan 8 bit saja seperti itu. Jadi SDES itu dirancang khusus memang untuk keperluan edukasi dan tidak untuk keperluan dunia nyata ya, enggak untuk real world use seperti itu. Jadi lebih ke arah simulasi, edukasi, dan lain-lain.
Jadi input plaintext bloknya ada 8 bit, outputnya juga akan menjadi 8 bit, key-nya 10 bit, dan row-nya cukup 2 saja seperti itu. Dan untuk round key-nya di-generate menggunakan permutasi dan live shift. Untuk enkripsi dia ada initial permutation, permutasi awal, kemudian round function, kemudian di switch ya bagian setengah. Untuk encryption-nya sama seperti encryption, akan tapi dia ada prosesnya terbalik ya, lawan dari prosesnya seperti itu. Nah, di sini adalah operasi yang digunakan. Ya, di sini operation yang digunakan pada SDS, Input DS. Pertama kita ada P10 permutasi. Dia ada input karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di permutasi ini, di P10 ini, inputnya ada 10 simbol, outputnya juga akan menjadi 10 simbol, akan tapi diacak ya. Kemudian di P8 ada proses yaitu select dan permutasi. Nah, dari yang 10 inputan tadi itu hanya akan 8 yang diselect, akan dipilih. Dan akan dilakukan permutasi. Di sini kita bisa perhatiin bahwa dia itu seharusnya ada 10 inputan, tapi setelah jadi output dia itu hanya menjadi 8. Di sini inputan 1 dan inputan 2 tidak ditemukan pada output seperti itu. Di P4 ada proses permutasi lagi. Ada 4 inputan 1, 2, 3, 4 ya, acak. Kemudian untuk di EP expand dan permutasi inputnya 1, 2, 3, 4, tapi dia dilakukan proses ekspansi. Dia menjadi 4, 1, 2, 3, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 1. Seperti itu. Untuk yang IP, initial permutation, dia prosesnya diacak juga. Kemudian IP-1, dia ada proses inverse terhadap initial permutation. Jadi dia diacak lagi 41, 35 dan seterusnya. Kemudian untuk yang LS-1 itu left shift posisi 1, LS-2 left shift posisi 2 seperti itu. Kemudian ya, jadi ada dua bagian utama untuk SDS. Pertama proses key generation-nya, jadi proses mengenerate key-nya. Kemudian proses dari enkripsinya juga. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan enkripsi terhadap plaintext, kita butuh key dulu. Nah, untuk mendapatkan key-nya ada proses. Kita bahas di sini, yaitu ada 10 bit key sebagai key utamanya. Dia ada 10 bit. 10 bit tersebut dilakukan P10 atau permuted 10. Jadi dia dipecah menjadi 5 bit masing-masing, kiri dan kanan. Kemudian masing-masing dia mendapat left shift min 1. Jadi posisinya bergeser ke kiri sebanyak satu posisi. Setelah itu dia diproses menjadi permuted 8. Nah, hasil dari permuted 8 ini kan menghasilkan key 1 sebanyak 8 bit ya. Kemudian bagian yang tadi dari LS1 dan LS1 itu diproses pada LS-2. Jadi left shift terhadap 2 posisi. Jadi bergeser ke kiri sebanyak 2 posisi. Nah, hasilnya akan mendapatkan 5 bit. Dari 5 bit tersebut menjadi permuted 8, menghasilkan 8 bit yang menghasilkan key 2 seperti itu. Jadi dalam proses yang ini kita memperoleh 2 key, yaitu key 1 dan key 2. Nah, kemudian untuk proses enkripsinya kita mengetahui bahwa ada 8 bit plaintext. Jadi 8 bit sebagai plaintext. Kemudian ada proses IP, initial permutation. Jadi dibagi menjadi 2 blok, yaitu blok yang kiri dan blok yang kanan. Nah, yang kiri 4 bagian, 4 bit, yang kanan 4 bit.
Kemudian yang kanan itu diproses jadi EP ya, expand promoted. Yang 4 itu menjadi 8. Nah, yang 8 bit itu proses dengan operator ekspor dan juga dengan Q1 yang tadi diproses sebelumnya ya, didapat Q1 8 bit seperti itu. Hasilnya akan memperoleh S0 dan S1 yaitu Xbox S0 dan S1 sebanyak masing-masing 4 bit. Nah, dari situ diproses mendapatkan 2 bit dari S0 dan S1 yang akan diproses menjadi P4, permuted 4. Nah, hasilnya adalah menghasilkan 4 bit. Hasil dari P4 yang tadi 4 bit itu dan yang blok kiri yang 4 bit dari initial computation tadi diproses dengan operator XOR juga sehingga akan menghasilkan 4 bit. Nah, hasil finalnya tadi akan dilakukan swap atau pertukaran posisi. Yang kiri ke kanan dan yang kanan jadi ke kiri. Jadi ini adalah round 1 yang diperoleh. Kemudian kita lanjutkan untuk round 2 sama juga prosesnya seperti itu sehingga nanti dilakukan proses repetisi yang akhirnya akan mendapatkan ciphertext-nya sebanyak 8 bit. Jadi kita bisa 8 bit plain text menjadi 8 bit ciphertext seperti itu. Kemudian di sini kita bahas mengenai SDS SBox. Nah, di sini SDS dan DES juga melakukan substitution ya menggunakan SBox. Jadi SBox ini adalah wadah untuk menampung proses substitusi. Ada simple DES atau SDS dan juga pada DES. SBox itu bentuknya adalah sebuah matriks. Jadi inputannya akan berupa row atau baris dan juga kolom atau kolom seperti itu. Ya, jadi ada 4 bit inputan, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Kita bisa lihat di S0 inputannya matriks seperti itu dan untuk S1 inputannya seperti itu. Nah, untuk yang contohnya adalah ini contoh simple DES. Jadi plain text-nya adalah 8 bit yaitu 01 11 00 10. Dicoba enkripsi dengan menggunakan key 10 10 00 00 10, kemudian K1-nya dan K2-nya juga, sehingga diperoleh hasil dari ciphertext yang 01 11 01 11. Itu contoh dari simple DES-nya. Kemudian kita akan coba untuk exercise. Diketahui plain text sekian, lalu key-nya sekian. Nah, tugas kita adalah mencari tahu nilai dari key 1 dan key 2, kemudian outputnya yaitu ciphertext seperti itu. Untuk referensinya kita menggunakan buku Gestalting. Sekian untuk materi kali ini. Bila ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Jen, ini masih sempat nggak? Bentar dokumentasi ya. Nggak tahu, less than 1 minute.